Halo teman-teman, apa kabar? Di sini aku mau menceritakan atau mereview sedikit tentang novel Edogawaran Po. Karena waktu aku cari sangat sedikit sekali review tentang Edogawaran Po ya. Kenapa kok bisa suka dengan Edogawaran Po? Yang pasti awalnya suka cerita detektif pasti dari Detektif Conan, anime yang setiap hari, hampir setiap minggu kita tonton ya, waktu kecil. Nah, Detektif Conan sendiri sering menyebutkan Sir Arthur Conan Doyle atau Sherlock Holmes sebagai, dan Edogawaran Po sebagai inspirasinya atau tokoh-tokoh yang dia suka. Nah, setelah aku cari, ternyata Edogawaran Po sendiri dijadikan sebagai penghargaan untuk novel misteri. Terus Edogawaran Po ini sendiri adalah sebenarnya nama pena. Nama aslinya adalah Taro Hirai. Kenapa memilih Edogawaran Po sebagai nama pena? Ini terinspirasi dari Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe itu kalau mungkin di bahasa Jepangnya itu agak mirip dengan Edogawaran Po. Seperti itu singkatnya. Nah, langsung kita masuk ke buku yang aku baca karya Edogawaran Po. Di buku pertama ada Kursi Manusia. Sebenarnya aku nggak tahu kalau waktu check out ini adalah cerpen. Jadi isinya bukan cuman kursi manusia aja, di bawahnya ada dan cerita-cerita lainnya. Di satu buku ini isinya ada 6 cerpen. Ada Kursi Manusia yang pertama, yang kedua Ulat Bulu, yang ketiga Neraka Cermin, yang keempat Saudara Kembar, yang kelima Kamar Merah, dan yang keenam Dua Pria Cacat. Kenapa aku suka Edogawaran Po? Karena ternyata setelah aku baca satu bukunya yang berisi 6 cerpen ini, itu beliau sangat deskriptif sekali dalam menggambarkan karakter-karakter tokoh-tokohnya. Di yang pertama akan masuk ke Kursi Manusia. Di sini kita akan berkenalan dengan sosok seorang ahli pembuat kursi atau sofa yang akhirnya dia punya keanehan atau sifat yang aneh gitu loh. Anehnya kenapa? Karena dia mulai memikirkan cara untuk memasukkan manusia ke dalam kursi yang dia buat. Saking dia ahlinya, dia ingin bereksperimen untuk satu kursi itu bisa muat satu orang. Gimana caranya? Dan akhirnya dia melakukan hal tersebut, dan sebagai percobaan dia memasukkan dirinya sendiri ke dalam kursi yang dia buat. Dan kursi yang dia buat itu dijual ke sebuah hotel mewah di Jepang, yang akhirnya nanti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi bayangkan, kalau kalian selama ini duduk di kursi yang dalamnya ada orangnya dan itu hidup. Itu serunya. Lalu yang kedua ada Ulat Bulu. Di Ulat Bulu ini kita akan memasuki zaman atau situasi saat Perang Dunia II. Di sini akan dijabarkan sisi psikologis seorang istri yang harus merawat suaminya yang saat itu jadi tentara korban Perang Dunia II. Nah, gimana sih sisi psikologisnya dia, sedangkan suaminya ini setelah seusai perang dia kan jadi korban Perang Dunia II ya. Nah, itu suaminya tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngapa-ngapain. Kayak gitu. Lalu di cerpen yang ketiga itu ada apa tadi? Neraka Cermin. Nah, di cerpen yang ketiga ini kalian akan melihat atau membaca tentang seseorang yang punya kelainan untuk mengkoleksi cermin.
cermin-cermin ini dia koleksi dengan berbagai ukuran, dan dia karena kaya dan orang tuanya meninggal, jadi dia kan mewarisi semua harta orang tuanya ya, akhirnya membangun sebuah ruangan yang ruangan itu isinya cermin-cermin. Dia khusus menyewa arsitek yang bisa mengabulkan imajinasinya dia tentang cermin-cermin itu. Kayak gitu. Lalu di yang keempat, ada saudara kembar. Nah, kita tahu bahwa kadang saudara itu sifatnya berbeda. Di saudara kembar ini, kalian akan baca bahwa ada satu saudara yang baik, ada satu saudara yang jahat. Nah, saudara yang jahat ini sukanya berakting atau berkamuflase seperti kembarannya yang baik. Kayak gitu. Lalu di cerita kelima, ada kamar merah, kita akan ikut komunitas pecinta cerita misteri. Jadi di komunitas itu ada 7 orang yang saat bertemu, itu mereka harus menceritakan kisah-kisah misterinya. Boleh kisah pribadi, kisah nyata mereka, atau karangan mereka. Dan setiap bertemu, mereka akan bertemu di sebuah ruangan bernama Kamar Merah. Kemudian di cerpen yang ke-6, di Dua Pria Cacat, ini kita akan diceritakan tentang 2 orang pria yang saling curhat. Yang satu ini, dia punya gangguan tidur. Nah, gangguan tidurnya ini berupa kegiatan dia selama dia tertidur. Jadi saat dia tidur, dia selalu melakukan tindakan yang dia sendiri tidak ingat sudah lakukan. Jadi dia nggak sadar kalau dia sudah melakukan. Sampai akhirnya ada seseorang yang terbunuh, seseorang di penginapannya yang terbunuh, dan dia jadi pelakunya. Karena barang si orang yang terbunuh tadi ada di kamarnya. Benarkah dia pelakunya atau malah dia korbannya? Nah, jadi itu keseluruhan isi cerpen tadi. Menurut aku, yang paling seru diawali dengan cerita yang sangat creepy, itu ada di Kursi Manusia. Lalu, di buku ini, Edo Gawaranpo kan sangat deskriptif ya tadi, dalam menjelaskan psikologis orang, dan menjelaskan ada beberapa adegan dewasa yang dia sangat jelas banget gitu loh. Jadi menurutku karena di sini tidak ada batas usianya untuk membaca, menurutku bacanya mendingan 21+. Seperti itu. Jadi kalau kalian tertarik, usahakan kalian sudah berumur 21. Terima kasih sudah mendengarkan review singkat saya tentang buku Edo Gawaranpo. Nah, aku itu punya 3 line, jadi saksikan review berikutnya di video yang lain. Dadah!